Shalom teman-teman Youth GPP Sejahtera, gimana nih kabarnya kalian? Kakak berharap kalian baik-baik aja ya. Dan puji Tuhan, sekarang kita bisa masih mendengarkan sharing dan kakak kembali akan membawakan sharing kita kali ini ya. Sharing kali ini kakak akan bawakan dengan tema yaitu pulih. Dan sebelum masuk ke sharingnya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. So, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kau sudah menyertai kami Tuhan. Kau sudah membangunkan kami dengan udara yang segar. Kau masih memberikan kesehatan bagi kami sehingga kami bisa menonton sharing Youth GPP Sejahtera ini meskipun dalam online Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat teman-teman Youth GPP Sejahtera agar bisa mendengarkan sharing ini dengan baik. Dan berkati juga hamba-Mu ini yang akan membawakan sharing kali ini. So Tuhan, berbicaralah pada hamba-Mu ini sehingga teman-teman Youth GPP Sejahtera bisa mendengarkan dan melakukan firman yang akan hamba-Mu bagikan ini. Terima kasih Tuhan, berkati jalannya sharing dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So teman-teman, sebelum masuk ke sharingnya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sebuah pujian ya. Dan sekarang kita mau masuk ke sesi sharingnya. Tema sharing kali ini yang akan kakak bawakan yaitu pulih. Dan teman-teman bisa buka Alkitab teman-teman di Amsal 4 ayat 23 ya teman-teman. Kalau teman-teman udah buka, kita mau baca bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kakak bacain lagi sekali lagi ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, bisa kita lihat dari sini bahwa di ayat ini hati ini memberikan suatu peranan kunci di dalam setiap kehidupan manusia. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, bahwa hati itu merupakan sumber kehidupan kita gitu. Karena hati yang bersih, hati yang diisi akan firman Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, itu akan mengeluarkan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang baik. Nah, begitu juga dengan hati yang kotor, yang tidak takut akan firman Tuhan, hati yang iri dengki. Semua perbuatan, perkataan, dan pikirannya pasti akan kotor juga gitu. Jadi teman-teman di sini harus kita sadari bahwa menjaga hati itu penting banget. Karena kehidupan yang kita jalanin itu mencerminkan seperti apa hati kita gitu. Jadi kita harus jaga benar-benar hati itu agar semua perkataan, pikiran, dan perbuatan kita baik keluarnya gitu. Karena hati kita bersih. Karena seperti yang tadi kakak bilang bahwa hati bersih itu mencerminkan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang baik gitu. Gak mungkin misalnya hati kita kotor, hati kita iri dengki, penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, perbuatan kita baik. Dan itulah mengapa kita penting banget menjaga hati. Lagi sebagai anak Tuhan kan kita harus mencerminkan gambar dan rupa Allah gitu. Karena kita tahu Tuhan, perbuatan yang sudah Tuhan lakukan itu baik, dan perbuatan baik itu dicerminkan dari hati yang bersih gitu. Dan oleh sebab itu kita harus tetap membiarkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita supaya hati kita tetap bersih gitu. Roh Kudus juga nggak mau tinggal di dalam hati teman-teman apabila kalau teman-teman masih penuh dengan iri dengki, masih penuh dengan kebencian, masih penuh dengan amarah, gampang marah gitu. Kita harus biarin Tuhan untuk memulihkan hati kita gitu. Maka dari itu kita harus membiarkan Tuhan untuk memulihkan hati kita. Kalau kita lagi
sedang iri dengki, kita sedang gampang marah, kita harus cepat-cepat pokoknya berdoa bahwa Tuhan pulihin hati saya, supaya Roh Kudus tetap tinggal dalam diri kita, dan apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, apa yang ada di pikiran kita itu baik keluarnya gitu. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman mau mengizinkan Tuhan memulihkan hati teman-teman? Bagi teman-teman yang masih merasa perbuatan, perkataan dan pikirannya masih belum baik gitu, teman-teman mau ngizinin Tuhan buat mulihin hati teman-teman gak sih? Nah, itu yang bisa jawab itu cuman teman-teman sendiri, dan harus bisa. Kita sebagai anak Tuhan ya harus dipulihkan hati kita gitu, supaya apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita pikirkan itu keluarnya baik gitu, karena hati kita bersih, ditinggali oleh Roh Kudus itu sendiri gitu. Jadi kesimpulannya, teman-teman harus tetap menjaga hati, dan bagi teman-teman yang merasa hatinya masih belum bersih, harus cepat-cepat minta Tuhan buat pulihkan hati teman-teman gitu. Dan teman-teman harus membiarkan Tuhan untuk memulihkan hati teman-teman gitu. Karena kita sebagai anak Tuhan gak bisa untuk tidak mencerminkan gambar dan rupa Allah. So itu aja sharing singkat kakak kali ini. Kiranya sharing ini bisa menjadi rema dan pelajaran bagi teman-teman, bisa teman-teman lakuin di kehidupan kalian sehari-hari. So mari kita berdoa sebelum kakak tutup sharing kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kau sudah menyertai kami, Kau sudah berkati jalannya sesi sharing kami kali ini, dari awal tadi, pertengahan, dan gak pada akhirnya ini Tuhan. Kiranya Engkau bisa memulihkan setiap hati kami Tuhan, yang kami rasa masih belum baik Tuhan, masih belum bersih, dan kami mengizinkan Engkau buat memulihkan hati kami, sehingga perbuatan, perkataan, dan pikiran kami yang kami keluarkan itu baik adanya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Kau berkati kehidupan teman-teman Youth GPP Sejahtera, dari kerjaannya, studinya, keluarganya Tuhan. Kau berkati mereka semua, dan terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. So teman-teman, happy Sunday and God bless you.